Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berubah untuk Mengubah. Sangat disayangkan orang percaya yang dikatakan Tuhan Yesus sebagai garam dan terang dunia, Matius 5 ayat 13-16, tidak bisa berfungsi sebagai garam dan terang. Hidup yang seharusnya bisa menjadi berkat, berdampak, mengubah orang, ternyata tidak demikian. Padahal sudah diberi meterai Roh Kudus, sudah diberi Injil, bahkan Allah terus menggarap dengan berbagai peristiwa kehidupan. Itu karena sebagai orang percaya, kita tidak mau berusaha untuk berubah dan mengeraskan hati. Selama kita tidak mau berubah, tidak mungkin kita bisa mengubah orang lain. Berubah tentu bukan sekedar menyangkut hal-hal lahiriah, seperti yang tadinya tidak ke gereja, sekarang ke gereja, yang tadinya mencuri atau berzina, sekarang tidak lagi. Tetapi perubahan yang dikehendaki juga menyangkut batiniah atau keadaan rohani seseorang. Yang namanya keadaan batiniah itu karakter, watak, mene atau attitude. Itu sangat kompleks, rumit, dalam bahasa Jawa njlimet. Orang ngomong dalamnya laut bisa diukur, hati orang siapa tahu. Kelihatannya sopan, tapi sebenarnya tidak. Kelihatannya lemah lembut, padahal licik. Orang yang kita kenal sebagai orang yang benar-benar baik, tapi kemudian menjadi jahat. Tentu jahatnya tidak seperti orang pada umumnya yang jahat, tapi dia jadi licik, tega terhadap orang, bahkan kepada orang dekatnya, sombong, dan mengorbankan orang lain. Atau ada orang yang dulu kelihatannya begitu penuh pengabdian, ternyata matre, melakukan segala sesuatu dengan ukuran untung rugi. Kerumitan karakter ini juga terlihat dari bagaimana kita mengasihi hanya kepada orang yang kita kasihi atau orang yang mengasihi kita. Bagaimana kita memiliki rasa tidak suka kepada orang yang mengecewakan atau yang menyakiti kita, sekalipun kita berkata aku tidak membenci dia. Karena rumit atau kompleksnya karakter atau keadaan batin, maka kalau orang tidak memperkarakan, biasanya tidak akan mengenali, apalagi membenahinya. Pemazmur jujur dan dengan rendah hati memperkarakannya di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 139 ayat 23-24 dikatakan, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Ungkapan pemazmur ini menunjukkan betapa serius pemazmur ingin berubah, sehingga ia memperkarakan keadaan karakternya di hadapan Allah. Ini yang seharusnya kita juga lakukan.
Sayang, kebanyakan orang Kristen tidak mempersoalkannya, menganggap keadaan batiniah merupakan sesuatu yang sederhana dan bukan hal yang penting untuk diperhatikan. Bahkan di lingkungan STT pun yang dipandang penting adalah bagaimana bisa menyelesaikan perkuliahan dalam waktu singkat, bagaimana bisa mengerjakan skripsi, tesis atau disertasi. Jarang atau sedikit sekali ada kurikulum yang muatannya untuk merubah karakter. Di lingkungan pelayanan di gereja yang dipandang penting biasanya juga bukan soal bagaimana jemaat bisa mengalami perubahan karakter, tapi masalah keuangan, kegiatan sinode atau organisasi, dan fasilitas atau kelengkapan gereja. Sedikit sekali gereja yang fokusnya bagaimana bisa mengubah karakter jemaat untuk memiliki moralitas yang agung seperti Tuhan Yesus dan menjadi manusia unggul. Ironinya, justru di luar gereja kita jumpai adanya filsafat-filsafat atau budaya-budaya lokal atau kearifan lokal yang memberi tekanan pada hal ini. Dan mereka bisa membentuk atau membangun manusia yang unggul atau yang baik. Contohnya dalam kebatinan Jawa yang mengajarkan betapa sucinya seseorang harus hidup. Saudara, karena yang namanya karakter atau keadaan batin ini jarang diperkarakan, maka jujur, jarang kita menemukan individu yang ucapannya begitu teduh, tidak ada unsur membanggakan diri, tidak ada unsur melukai orang, tidak memanfaatkan orang lain, tidak materialistis, penuh belas kasihan, menerima orang sebagaimana adanya, dan tidak menuntut orang menjadi seperti yang dia ingini. Padahal justru itulah yang sebenarnya dikehendaki Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, apa yang kamu suka orang perbuat kepadamu, buatlah. Matius 7 ayat 12. Tahu ayat itu, tapi tidak dihidupi. Karena menganggap kompleksitas keberadaan diri seseorang itu bukan hal yang perlu diperhatikan. Padahal kalau melihat orang jahat, pikiran kita berkata, kok bisa ya orang sejahat ini? Apalagi kalau kita melihat orang yang mestinya tidak jahat karena berada di lingkungan orang-orang baik, tapi jahat. Kita jadi bingung. Mengapa begitu? Ya, kita tidak akan tahu kecuali kita mau dengan jujur melihat diri sendiri dan berusaha untuk hidup benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tidak berbuat salah dari hal-hal kecil sampai hal besar. Dengan kata lain, kita benar-benar mau berusaha mencapai kesucian hidup. Kita baru sadar betapa masih rusaknya karakter kita yang penuh dengan kemunafikan. Betapa masih banyaknya dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak kita sadari. Betapa masih adanya sisa-sisa manusia lama dalam diri kita. Saudara, kalau kita tidak mau berubah, kita tidak akan bisa mengubah orang lain. Padahal tanggung jawab setiap orang percaya bukan hanya mengubah orang, tapi juga menyelamatkannya. Itulah sebabnya kita harus berubah, saudara. Mari saya ajak kita mengenali dan membenahi karakter kita, supaya kita bisa menjadi manusia unggul dan menjadi berkat. Caranya, kita benar-benar serius memperkarakan keadaan batiniah kita di hadapan Tuhan. Tekun dalam belajar firman, tekun dalam berdoa.
sampai kita benar-benar sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Kita pasti akan merasakan perubahan dalam diri kita kalau kita benar-benar serius. Cirinya, orang di sekitar kita semakin merasakan adanya perubahan dalam diri kita. Kita semakin terbeban dengan keselamatan jiwa-jiwa, dan semakin banyak kita melihat orang diubahkan melalui hidup kita. Jadi mari sekali lagi saya ajak kita berubah untuk mengubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.